Menonton tayangan sejarah penghinaan Jokowi, kapan perlakuan biadab seperti ini berhenti? Ditulis oleh Widodo SP di siwa.com. Sebuah tulisan dengan judul Sejarah Penghinaan oleh Iskak Wijaya yang dibuat videonya dengan bacaan narasi yang cukup berat, seolah ikut merasakan kesedihan dan beban yang ditanggung oleh Joko Widodo seperti isi tayangan itu. Membuat suasana hati saya berkecambuk, rasanya bercampur jadi satu antara kesedihan, kemarahan, dan kegelisahan dalam diri mendengar isi dari narasi tersebut. Video yang dibuat oleh redaksi Indonesia ini saya kutipkan saja isinya ya. Daripada penasaran dengan isinya, siapkan hati karena ngeri sekali. Dalam sejarah Nusantara dan Republik Indonesia belum pernah ada cacian, hinaan, dan fitnah yang paling buruk, baik dari sisi manusia dan agama, kecuali cacian, hinaan, dan fitnah yang diarahkan kepada Presiden Jokowi. Tidak ada satupun raja atau presiden yang menerima sebutan terburuk selain dirinya. Di negeri yang saat ini bermayoritas muslim dan konon menjunjung tinggi tradisi kesusilaan serta budaya, selama bertahun-tahun memuja kata-kata kotor yang diarahkan kepada pemimpin negara dan bangsa. Sementara kebijakan pemerintahnya tetap diikuti. Perlu daftar panjang menyusun kata-kata berikut penjelasannya untuk mengurai cacian, hinaan, dan fitnah serta berbagai tuduhan itu. Presiden babi, presiden anjing, pemimpin LGBT, presiden yang akan menghalalkan babi panggang, melegalkan aborsi, anak PKI, Cina tulen, antek asing, antek Yahudi, nama aslinya Oi Hyong Leong, sholat jenazah pakai duduk, mengganti rupiah dengan mata uang Tiongkok, burung unta, sinting, bebek lumpuh, idiot, plonga-plongo, dungu, tidak tahu apa-apa, anak pungut, pengecut, ingusan, bodoh, tukang mebel tak pantas jadi presiden, banci, bajingan, dan lain-lain. Belum yang bernuansa agama, pemimpin taghut, Fir'aun, Dajjal, kafir, munafik, ketua partai setan, laknatullah, iblis, dan lain-lain. Belum yang fitnah dan hoax yang dilontarkan dan lain-lain. Ada sebutan yang lebih buruk dari itu? Tidak ada. Jokowi adalah makhluk manusia ternista dan terjahat sepanjang penciptaan manusia di muka bumi, melebihi Fir'aun dan Dajjal. Dan sebagian besar lontaran atau sebutan itu disampaikan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Luar biasa bukan? Ini bukan soal baper, bukan soal tidak terima, ini soal seberapa banyak kebencian yang kita miliki dan tertanam, serta seberapa dalam akhlak dan etika yang bisa kita lakukan. Di negara paling liberal atau paling ateis pun tidak kita temukan fenomena seperti negeri dengan mayoritas muslim terbesar di muka bumi ini. Bahkan setelah seluruh proses pilpres usai dan pemenang ditentukan, apakah cacian, makian, hinaan, hujatan, fitnah, dan hoax akan berhenti? Tentu saja tidak. Akan semakin banyak orang merasa lebih beriman sambil memupuk benci dan segala tuduhan. Beruntungnya tukang mebel kurus itu bersabar dan diam, tidak membalas balik dengan makian dan hujatan. Karena inilah saya sebagai rakyat, pemilik kekuasaan tertinggi kemarin memilihnya. Kita sedang menulis sejarah kita sendiri. Tulisan ini sendiri beredar sejak pertengahan Juni 2019 dengan rujukan laman bengkulutoday.com. Dengan perasaan yang sama jika membaca isinya, meski lebih berkecambuk rasanya saat menonton langsung tayangan dengan suara dari narator, lengkap dengan musik dan gambar-gambar pelengkapnya. Berbagai hinaan, makian, dan hujatan ini sudah terjadi sejak 2014 saat Joko Widodo menjadi Presiden RI. Dan masih akan terjadi rasanya sampai beliau tuntas menjabat pada 2024 nantinya. Artinya masih ada 4 tahunan lebih. Rasanya kita masih akan mendengar, membaca, menonton, dan bahkan menyaksikan sendiri, misalkan aksi demonstrasi di jalan-jalan. Kenapa? Ya karena akan ada pihak tertentu yang merasa kepentingannya diusik, periuk nasinya, terganggu, atau memang gak suka aja sama Pak D. Jokowi karena punya agenda terselubung. Mengetikkan perkataan tadi saja, merasa saya getaran dalam diri saya. Karena sama sekali tak menyangka bahwa negeri yang dikenal agamis, santun, berbudaya, dan keramahan penduduknya paling tidak pada masa lalu sebelum negara api menyerang, faktanya sudah mulai berubah. Presiden sebagai simbol negara pun yang memenangi kontes pemilihan secara resmi dengan cara demokrasi, kok masih tega-teganya diperlakukan, maaf, biadab seperti itu. Namun untunglah beliau tidak reaktif atau ingin membalas berbagai hinaan dan caci maki tersebut. Padahal yang beliau alami itu sangatlah berat.
mungkin belum pernah dialami oleh para presiden RI sebelum Jokowi, juga para pemimpin dunia ini. Apa jadinya kalau beliau marah sekali? Reaksi mereka malah saya yakin akan tambah kalap. Dengan dampak terburuk bisa semakin menghancurkan negeri ini. Maaf sekali lagi kalau harus pakai kata biadab karena tak bisa lagi saya perhalus. Pertanyaan sekarang adalah kapan perlakuan semacam itu akan benar-benar berhenti? Selama Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden RI? Atau jangan-jangan setelah beliau selesai menjabat, serangan ini masih akan berlanjut? Semoga saja tidak. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel